Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan presentasikan materi tentang sistem informasi pemasaran atau disingkat dengan SIP dan peluang pasar. Sebelum saya memaparkan materi, di sini saya perkenalkan nama. Atas nama Francisca Delanovia, Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Langsung saja kepada materinya. Di sini untuk materi ini kita harus perlu tahu apa itu sistem informasi pemasaran. Di sini dia jelaskan bahwa sistem informasi pemasaran merupakan suatu struktur set prosedur dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisis, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran oleh Philip Kotler. Dan sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Fungsi dari sistem informasi pemasaran yang bagus untuk dijalankan oleh perusahaan. Yang pertama adalah pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalani kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Dan yang terakhir adalah meminimalisir terjadinya human error atau kesalahan manusia. Sistem informasi pemasaran atau sering dikenal SIP itu harus terus dibangun agar nantinya terbentuk suatu pola sehingga mampu memudahkan pihak manajemen dalam hal mengontrol dan juga mengevaluasi sistem di dalamnya. Terdapat 3 jenis sistem informasi pemasaran. Yang pertama, marketing intelligence. Itu merupakan informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Dan yang kedua, internal marketing information adalah suatu informasi yang dihimpun dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah marketing communication adalah marcom adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Yang berikut adalah komponen sistem informasi pemasaran atau input. Yang pertama adalah subsistem informasi akuntansi. Itu merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Yang kedua adalah subsistem penelitian pemasaran. Merupakan kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran. Itu khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Biasanya dengan suatu metode survei. Dan yang berikut adalah substansi intelijen pemasaran. Itu lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor. Yang berikut adalah komponen sistem informasi pemasaran atau output. Yang pertama adalah subsistem promosi. Merupakan media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua, subsistem bauran integrasi. Merupakan harus bisa melakukan penelitian serta informasi yang terkait dengan bauran terintegrasi atau kemungkinan adanya pengembangan dalam strategi pemasaran. Selalu terbuka pada berbagai pilihan strategi pemasaran, termasuk di dalamnya melakukan marketing mix. Materi yang berikut adalah tentang peluang pasar dengan analisis. Yang pertama adalah analisis peluang pasar. Yang pertama, analisis peluang pasar merupakan proses yang penting untuk memahami potensi dan perspektif bisnis baru. Yang kedua,
Sebelumnya memulai usaha harus melakukan analisis peluang pasar terlebih dahulu. Tujuannya itu agar dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada sebaik mungkin. Sebaliknya, saat bisnis tidak dapat melakukannya, maka perusahaan berpotensi untuk kehilangan peluang untuk mempertahankan bisnisnya selama mungkin. Yang berikut adalah cara analisis peluang pasar untuk bisnis baru. Yang pertama, kita harus identifikasi target pasar. Mempertimbangkan faktor seperti demografi, geografi, minat, dan kebutuhan pelanggan potensial. Yang kedua, kita harus pahami kebutuhan pelanggan dengan cara wawancara, survei, atau studi pasar untuk kebutuhan, masalah, dan preferensi pelanggan potensial. Yang ketiga, tinjau kompetisi. Identifikasi kekuatan dan kelemahan layanan pesaing, pelajari strategi pemasaran dan posisi hingga bisa membedakan usaha kita dan memberikan pelayanan yang unik. Yang keempat, kita harus analisis tren dan perkembangan. Dilihat dari tinjauan perkembangan di industri atau pasar yang relevan dengan bisnis. Apakah ada perubahan dalam kebiasaan konsumen, teknologi, regulasi, atau faktor lainnya? Yang berikut adalah yang kelima, evaluasi potensi pasar. Mempertimbangkan faktor seperti demografi, geografi, minat, dan kebutuhan pelanggan potensial. Yang keenam adalah lakukan analisis SWOT. Kita harus pelajari ukuran pasar yang relevan dengan bisnis, pertumbuhan yang diharapkan, dan proyeksi masa depan. Tinjau data demografi, ekonomi, dan statistik yang relevan. Yang ketujuh, menentukan strategi pemasaran. Memahami bagaimana kita akan meluncurkan produk atau layanan kita, menjangkau target pasar, dan bangun brand ambassador pada bisnis kita. Yang kedelapan, melakukan uji pasar. Uji produk atau layanan dengan kelompok kecil pelanggan potensial untuk mendapatkan umpan balik dan mengevaluasi respon mereka. Peluang bisnis. Bagaimana melihat peluang bisnis yang potensial? Yang pertama, analisis tren viral terkini, amati kebutuhan sekitar, memaksimal passion atau potensi diri, kunjungi acara bisnis dan kreatif, gabung komunitas bisnis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.